isi worship. So mari be excited, kita akan belajar sekali lagi bagaimana Tuhan menaruh janjinya untuk setiap kita dari sekarang sampai sepanjang kehidupan kita. Come on yang percaya, mari kita nyanyikan bersama-sama. Let's praise Him. Semuanya bertepuk tangan, come on. Woo. Berdiri
Kami nggak mau berhenti untuk percayakan setiap janji-janji Tuhan. Yes. Haleluya. Yes, haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur atas kesetiaan Engkau Tuhan. Untuk hadirat-Mu yang setia bersama kami. Still in your presence, whole nose dies down. Lord, speak to me now. You'll help my attention. I will linger, listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. And all I want is to live in your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, draw my fears into the wind. I am desperate for the touch of heaven. Whoa, 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 whoa. You're the fire in the morning, you're the cool in the evening, the bread in my soul, you're the life in my bones. There is no hesitation in your love and affection. It's the sweetest of roses. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. And all I want is to live in your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, show my fears into the world. I am desperate for the touch of heaven. Whoa, whoa, I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart
express you, Jesus. Kami merindukan Kau. Just to know you deeper. Just want to know you deeper. We just want to know you deeper. Sweet in your presence. Sweet in your presence now. Sweet in your presence now. Haleluya. Yes, Yesus. Rancangan Engkau tidak pernah gagal untuk kehidupan kami. Janji-Mu sekalipun tidak pernah melewati. Firman-Mu tidak pernah menipu kami, Tuhan. So Jesus, have your way in our life. Kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami mau terus desperate untuk mengejar kasih-Nya Tuhan, untuk mengejar pribadi Engkau. Ucap syukur sekali lagi Tuhan, biar benar Engkau bekerja, biar kerajaan-Mu terjadi di tempat ini dan firman-Mu tergenapi sesuai dengan janji-janji Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wow, amin. What a great praise and worship. Hadirat Tuhan kerasa banget karena pastinya ada orang-orang yang luar biasa yang udah mau melayani dan berkorban untuk adanya ibadah online yang keren banget ini. So kita mau apresiasi buat semua volunteer yang udah melayani dengan ketik di kolom chat, thank you volunteers. Dan momen ini yang bikin excited banget setiap minggunya dan dinanti-nanti. Kita mau welcome setiap teman-teman yang baru pertama kali join ibadah online service hari ini. You are a part of our family, a brother and sister. So kita mau sambut sama-sama, ketik di kolom chat, welcome home. Nah, pastiin setelah ibadah ini buat teman-teman yang baru pertama kali join online service hari ini, jangan lupa langsung ke eccchurch.online dan masuk ke Newcomer Lounge. Kita nggak sabar banget buat kenal lebih dekat lagi sama teman-teman, karena biar semakin dekat kita semakin sayang. Oke, saya juga mau encourage untuk setiap kita semua untuk share link eccchurch online service ini ke teman-teman kita, saudara kita, dan semua orang yang kita kenal. Because sharing is caring. Kita juga ada pengumuman
pastiin catat dan take note tanggal 24 November 2020 hari Selasa jam 7 malam untuk zone leader, home leader, core team ICC Global dan Grace Family kita ada home cell movement. So don't miss it, pasti akan ada equipping yang luar biasa banget. Dan now masih excited guys, it's offering time. Mari kita lihat satu firman Tuhan sebelum kita memberi. Ayatnya ada di 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. So, dari ayat ini aku dapetin, segala sesuatu yang masuk ke dalam hidup kita, semua bukan untuk kita makan atau untuk kita simpan. Yang Tuhan mau ialah segala sesuatu yang masuk ke dalam hidup kita, apakah itu jadi benih yang untuk ditabur atau jadi roti yang untuk dimakan. So, even hari-hari ini mungkin jadi challenge tersendiri buat kita ICC Bridge, ICC Genesis. Kita mau memberi nggak cuma bicara soal uang, memberi dalam hal waktu, tenaga, pikiran. Dengan kondisi yang sekarang ini penuh dengan keterbatasan, nggak bisa ini, nggak bisa itu. But ketika kita tetap mau lakuin dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tadi firman-Nya bilang, Tuhan akan menumbuhkan dan melipat gandakan buah-buah dalam hidupmu. Dan dari ayat tadi di atas, aku dapetin satu rumus dan aku mau bagiin ke kalian semua. Gratitude plus generosity equal abundance. Rasa syukur ditambah hati yang generous menghasilkan kelimpahan. So, ICC Bridge and Genesis, hari ini siapa yang mau mengalami pertumbuhan, pelipat gandaan, dan kelimpahan dalam hidup? Let's pray. Bapa, mengucap syukur hari ini atas berkat, atas kebaikan yang Tuhan udah kasih ke dalam hidup kami. Kami bersyukur banget karena ada penjagaan Tuhan. Dan biar hari ini Tuhan sebentar kami mau memberi, biar persembahan kami ini boleh menjadi benih yang subur Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan percaya benih yang kami tabur ini Tuhan, Engkau memberikan pertumbuhan, berbuah, dan berlipat ganda dalam hidup kami Tuhan. Percaya ketika ada hati-hati yang semakin generous lagi dan mau dipakai Tuhan luar biasa. Thank you Tuhan buat hari ini, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke, di bawah ini ada nomor rekening untuk kita boleh transfer setiap persembahan, dan kita juga ada QR code untuk yang mau bisa scan pakai GoPay, Dana, atau OVO. Oke. Udah semua? Oke, siapa yang udah gak sabar banget buat dengerin firman Tuhan yang satu ini? Aku udah excited banget, udah gak sabar banget, udah greget karena bakal ada pribadi yang luar biasa yang bakal sampein. So, pastinya teman-teman don't walk around, silent your handphone, biar kita tetap fokus, gak terdistract dari notif-notif yang ada di HP kita. Dan be excited, say yes, say amen di kolom chat. Dan kita mau dengerin firman Tuhan dari seorang yang luar biasa, abang kita, hatinya luar biasa banget buat generasi. Dan pastinya ngangenin banget karena baru pulang dari SOT Sincapo. Please welcome Bang Johnson Silaban. Yeay. Halo The Bridge, senang banget bisa kembali lagi untuk share di The Bridge hari ini. Dan saya percaya kalian pasti kangen banget sama saya. Yang kangen bilang amin, thank you buat amennya. Dan hari ini kita masih membahas tentang tema yaitu selfless servanthood. Dan 2 minggu lalu Pastor Rico udah membagikan hal yang luar biasa tentang rajin sebagai pelayan Tuhan, kita harus rajin. And then minggu lalu Pastor Winston udah share bagaimana kita memulai pelayanan kita dari rumah. Dan pasti luar biasa banget dampaknya buat kita. Nah, hari ini saya mau mencoba menambahkan beberapa hal tentang yang namanya servanthood. Hari ini saya mau kasih judul share saya adalah pelayan yang sejati. Bilang kiri kanannya, pelayan yang sejati. Nah, dalam firman Tuhan kalau kita pelajari bahwa kita diciptakan, kita diselamatkan, kita dipanggil, dan kita diperintahkan untuk melayani Tuhan. Kita tidak melayani untuk diselamatkan
tetapi kita diselamatkan untuk melayani. Identitas kita benar, kita adalah memang anaknya Tuhan. Tapi salah satu identitas kita yang tidak bisa kita hilangkan adalah kita adalah pelayannya Tuhan, atau kita adalah hambanya Tuhan. Jadi kita melayani dengan mentalitas seorang raja, karena kita adalah anaknya raja. Nah, di Efesus 2 ayat 10, The Living Bible bilang gini, "It is God Himself who made us what we are and given us new life from Christ Jesus. And long age ago, He planned that we should spend this life in helping others." Saya mau garis bawahi kalimat spend this lives in helping others. Jadi, kita diciptakan Tuhan dengan segala hal yang ada di hidup kita hari ini. Keadaan kita, bentuk kita disiapkan Tuhan sedemikian rupa dari dulu kala untuk kita melayani orang lain. Saya percaya ketika kita loving God, loving people, serving God, serving people. Nah, saya pelajari gini, jadi apabila kita hidup tanpa melayani, kita hanya sekedar ada. Kita tidak berfungsi seperti apa yang pencipta kita mau buat hidup kita. Jadi jangan mau hidup hanya sekedar ada. Mari hidup berfungsi dengan melayani Tuhan. Caranya melayani sesama kita. Akibat yang paling pasti setelah kita mengangkat tangan kita menyembah Tuhan adalah kita turun tangan untuk membantu hidup orang lain. Jadi buat saya adalah baik untuk kita punya waktu Bible study setiap hari, penyembahan sejam 2 jam setiap hari, itu bagus banget. Tapi akan lebih bagus kalau kita melayani orang lain juga, turun tangan untuk melayani orang lain juga. Nah, saya percaya semua orang bisa melayani. Apapun keadaan kita sekarang, Tuhan prepare itu untuk kita dipakai Tuhan menjadi lebih efektif dalam setiap pelayanan kita. Katakan amin. Nah, share saya hari ini terinspirasi dari ketika saya makan di sebuah restoran atau kafe waktu itu. Nah, saya senang banget melihat bagaimana pelayan di kafe melayani pelanggan. Nah, pasti kita pernah punya pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang punya pengalaman sama pelayan yang oke banget, sampai kita kasih tips buat dia. Dia baik banget, cepat banget, sigap banget. Kita kasih tips buat dia karena dia oke banget pelayanannya. Tapi ada juga yang ketika kita datang, kita nggak seneng banget sama pelayanannya, nggak baik banget, atau bahkan ada yang sampai komplain ke manajernya karena pelayanannya nggak oke banget. I think itu yang menginspirasi saya untuk share hari ini beberapa hal tentang pelayan yang sejati. Bagaimana sih pelayan yang sejati itu? Ada 3 hal simple yang sangat sederhana yang bisa kita aplikasikan di hidup kita setiap hari. Nah, bagaimana sih pelayan yang sejati itu? Yang pertama, pelayan yang sejati memperhatikan orang lain. Sekali lagi, pelayanan sejati itu memperhatikan orang lain. Di Ibrani 10 ayat 24 bilang gini, "Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik." Kita saling memperhatikan untuk saling mendorong. Setiap kita butuh didorong oleh orang lain. Setiap orang butuh dorongan dari kita untuk hidupnya bisa maju. Nah, untuk apa kita harus saling memperhatikan? Kita memperhatikan untuk mencari tahu apa kebutuhan dari orang yang kita sedang perhatikan. Firman Tuhan jelas banget bilang, saling memperhatikan. Jangan fokus hanya memperhatikan diri kita setiap hari. Hanya it's about me and me and me. Tapi coba ambil waktumu untuk sedikit memperhatikan hidup orang lain juga. Nah, kalau kita perhatikan di firman Tuhan, di kitab Injil yang menceritakan tentang Yesus, banyak sekali saya lihat, saya pelajari, Yesus itu adalah pribadi yang senang banget memperhatikan. Yesus itu adalah pribadi yang senang banget melihat orang-orang di sekitarnya. Ada contohnya, misalnya di Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus melihat, Yesus memperhatikan. Matius 14 ayat 14 bilang begini, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka. Di Yohanes 5 ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Terakhir, Lukas 19 ayat 5, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat
ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Jadi ada banyak contoh lain kalau kita searching di Bible kita, di Alkitab kita. Yesus senang banget melihat, Yesus sedang banget memperhatikan. Dia senang banget memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Nah, sama juga dengan hidup kita. Mari kita teladani Yesus untuk kita mulai memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Melihat orang-orang di sekitar kita, apa keadaan yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Nah, apalagi buat kita leaders, apalagi buat kita core team, home leaders, zone leaders. Amsal 27 ayat 23 bilang gini, kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Tuhan bilang gini, perhatikanlah kawanan hewanmu. Mari sebagai pemimpin juga, mari perhatikan keadaan anak-anak rohani kita, anak-anak komsel kita, kawanan domba yang Tuhan percayakan buat hidup kita. Keadaan mereka di mana sekarang? Di bukit kah? Di lembah kah? Perlu pertolongan kah? Nah, so kita harus memperhatikan. Oke, itu poin yang sangat saya dorong untuk kita lakukan hari-hari ini. Karena hari-hari ini, apalagi di pandemi ini, sangat mendukung untuk setiap orang sibuk atau karena semuanya WFH. Jadi sangat susah untuk memperhatikan mungkin buat orang lain. Tapi yuk kita usahakan untuk memperhatikan, saling memperhatikan orang lain. Nah, bagaimana caranya? Hal simpel, sederhana. Yang pertama adalah adanya waktu bersama. Kalau kita pelajari, kita lihat tentang Yesus juga, Yesus banyak sekali tinggal atau menghabiskan waktu bersama dengan orang lain. Yesus nggak ada sih Yesus untuk menyendiri, tapi kebanyakan Yesus bersama dengan orang lain. Di Matius 9 ayat 10, pada waktu Yesus duduk dan makan di dalam rumah orang itu, lihat banyak pengumpul pajak dan orang-orang berdosa datang, lalu duduk dan makan bersama Yesus dan murid-muridnya. Jadi itu salah satu contoh. Yesus itu senang banget duduk makan, bercanda mungkin dengan orang-orang di sekitarnya, dan adanya waktu bersama. Nah, bagaimana semakin banyak kita menghabiskan waktu bersama dengan orang lain, semakin banyak kesempatan kita untuk memperhatikan mereka. Bulan Februari lalu saya dengan seorang teman saya ini luar biasa. Kita diutus oleh gereja untuk sekolah di Singapura selama 7 bulan. Kalian pasti tahu orangnya. Teman saya ini luar biasa banget, tapi saya cuma tahu dia, saya kurang dekat sama dia. Nah, alhasil kita berangkat dan kebayang gak? 7 bulan kita hidup bersama di dalam hostel yang sama, kamar yang sama dengan teman saya ini. Nah, karena ada waktu bersama, kebayang gak 7 bulan, saya bisa tahu karena saya selalu memperhatikan dia. Ya iyalah, dekat gitu ya, satu kamar gitu ya. Dan saya bisa tahu bagaimana dia merapihkan kamarnya. Saya sering memperhatikan bagaimana dia menelpon orang tuanya. Saya sering memperhatikan bagaimana dia belajar. Saya sering banget memperhatikan dia. Jadi saya mulai tahu gimana teman saya ini. Bahkan saya jadi tahu kalau teman saya ini emang orang yang sangat konsisten untuk berdoa setiap malam. Gak pernah bolong berdoa sama Tuhan. Bahkan saya jadi tahu kalau dia motong kentang ternyata gede-gede. Padahal kan motong kentang harusnya agak-agak kecil gitu ya. Tapi dia gede-gede. Dan saya jadi tahu banyak hal tentang dia. Saya juga jadi tahu kalau dia jemur pakaian itu nggak diperas dulu. Jadi basah langsung dijemur. Jadi saya tahu banget bagaimana dia. Dan waktu itu lucu banget dan saya bilang, bro, kalau jemur itu kayak gini. Saya bilang gitu. Karena emang itu pertama kalinya seumur hidupnya dia menjemur pakaian. Jadi ya it's okay juga. Dan hari ini dia progres. Artinya apa? Semakin banyak waktu untuk bersama, semakin banyak kesempatan untuk kita memperhatikan hidup orang lain. Dan semakin banyak juga kita bisa menjawab kebutuhan mereka. Nah, bagaimana berikutnya? Setelah ada waktu bersama, perhatikan mulai dari hal-hal yang kecil. Perhatikan mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, di Lukas 19 ayat 17 bilang gini, Raja itu berkata kepadanya, bagus sekali, hai kamu hamba yang baik. Karena kamu setia dalam perkara yang kecil, kamu akan memerintah atas 10 kota. Nah, selalu jangan underestimate dengan hal-hal kecil. Saya ada di sini hari ini bukan karena hal-hal besar yang dulu dilakukan oleh orang yang menjangkau saya. Saya ingat banget sekitar 6 tahun, 7 tahun yang lalu ketika saya baru dijangkau. Waktu itu saya dijangkau oleh Pastor Winston. Nah, saya ingat banget. Waktu itu kita mau pergi ke suatu tempat, berdua ceritanya. Dan waktu kita siap-siap mau pergi di garasi kosan, tiba-tiba dia nyamperin saya, dia bilang gini, Bang, kamu ini celananya dibuang aja. Saya bakal beli celana yang baru buat kamu. Hah? Buat saya ini
pertama kali ada orang yang memperhatikan saya sampai urusan celana saya. Dan justru itu yang membuat saya stay di Homesell. Karena ada perhatian yang tulus dari orang di sekitar saya. Waktu itu saya nyadar, iya juga ya. Karena buat saya dulu celana itu semakin lama dipakai semakin keren, apalagi jeans gitu ya. Tapi ternyata itu nggak terlalu baik. Nah, waktu itu membekas banget di hidup saya. Membekas banget. Bukan, saya nggak terlalu ingat apa yang Pastor Winston share tentang firman Tuhan, tapi saya ingat perhatian kecil yang dia berikan. Nah, kita tidak pernah tahu seberapa dalam dampak setiap perhatian kecil yang kita berikan kepada hidup orang lain. So, mari berikan setiap perhatian-perhatian kita kepada orang lain, kepada orang tua kita, kepada anak Homesell kita, kepada teman-teman sekitar kita, kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Mother Teresa bilang gini, tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Hari-hari ini saya dan istri saya Ria sedang menunggu kelahiran anak pertama kami. Sangat excited, deg-degan juga karena ini anak pertama. Besok Ria bakal ke rumah sakit untuk proses persalinan. Kami sangat excited karena saya mengasihi Ria, saya mengasihi calon anak saya yang belum lahir itu. Dan seminggu ke belakang Ria udah cuti dan udah tinggal di rumah bersama dengan saya. Nah, saya seneng banget melayani dia, melakukan hal-hal kecil buat dia di rumah. Misalnya saya sekarang kesibukan saya udah kayak ibu rumah tangga banget gitu ya. Beberes rumah, ngepel, buang sampah, lap kaca, lap meja, mencuci baju, antar dia ke dokter, antar dia buat senam hamil. Walaupun di senam hamil saya cuma 1, 2, 3, but itu saya seneng banget. Apalagi kalau Ria kan udah susah bergerak gitu ya, karena perutnya udah mulai besar. Kadang ya, bang haus, tolong ambilin minum, bang tolong ambilin itu, bang tolong ambilin itu. Nah, tapi saya sangat menikmati ketika saya mengerjakannya. Hal-hal itu mungkin hal-hal kecil, tapi saya melakukannya dengan cinta yang besar. Sehingga saya menikmati setiap apa yang saya kerjakan buat istri saya. I think hal itu juga bisa kita lakukan. Kita mungkin melakukan hal-hal yang udah biasa kita lakukan buat orang lain. Tapi mari lakukan itu dengan cinta yang besar, dengan kasih yang besar. Saya percaya kita akan menikmati ketika melakukan hal itu. Nah, saya percaya juga pandemi hari ini sepertinya keadaan membuat perhatian kita kepada orang lain agak-agak berkurang. Untuk boro-boro memperhatikan orang lain, hidup saya juga perlu diperhatikan, bang. Nah, hari ini saya juga bingung, bang, harus lakuin apa lagi buat memperhatikan anak Homesell saya. Mereka ada yang di luar kota, ada yang di mana. Saya mau bilang gini, lakukan apa yang kita bisa. Lakukan apa yang kita bisa sekarang untuk bisa menunjukkan perhatian kita kepada mereka. Buat kalian yang masih tinggal di rumah dengan orang tua, mari perhatikan apa hal-hal kecil yang bisa kita buat di rumah. Apa yang di rumah bisa kita bantu orang tua kita, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Nah, yang pertama tadi pelayanan sejati itu memperhatikan orang lain. Yang kedua, pelayanan sejati itu memberi dengan sukarela. Pelayanan sejati itu memberi dengan sukarela. Ada sebuah cerita tentang seorang tentara Amerika yang ketika dia waktu itu belanja ke sebuah supermarket. Ketika dia beres belanja, and then dia pulang, tiba-tiba di perjalanan pulang dia melihat seorang anak kecil. Anak kecil itu kelihatannya seperti orang yang tunawisma gitu ya, nggak punya rumah. Dan kemudian si tentara itu merasa iba, merasa kasihan dengan anak itu. And then dia balik lagi ke dalam supermarket dan dia membeli roti untuk anak itu. Dan akhirnya dia membeli beberapa roti buat anak itu. Kemudian dia kasih ke anak itu. Ketika dia kasih, anak itu bilang saya thank you. And then dia mau pergi pulang gitu ya. Tiba-tiba anak kecil itu memanggil dia lagi. Dan dia bilang gini. Dia bertanya kepada si tentara itu, Tuan, apakah engkau Tuhan? Nah, dari cerita ini saya renungin bahwa tahukah kalian, kapankah kita paling mirip dengan Tuhan? Kita paling mirip dengan Tuhan saat kita memberi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi. Tuhan kita, bahkan kita tahu banget firman Tuhan bilang bahwa karena begitu besar kasih Allah sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Dia memberikan hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi. So kita sebagai anak-anaknya, mari punya gaya hidup memberi dalam setiap hidup kita. Bagaimana sih memberi itu? Ya kita tahu banget dengan pasti. Memberikan yang terbaik.
memberikan yang terbaik. Di Maleakhi 1 ayat 8 bilang gini, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Nah, mari memberikan yang terbaik. Mari memberikan yang terbaik. Gimana sih Bang? Cara memberikan yang terbaik buat saya begini. Kita memberikan yang terbaik itu ketika kita memberikan dengan standar yang sama buat diri kita ke orang lain. Memberikan dengan standar yang sama buat orang lain. Nah, mari memberikan dengan yang terbaik. Apa yang kau bisa? Berikan yang terbaik buat orang lain. Yang kedua, di Amsal 3 ayat 27 bilang gini, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Yang kedua, gimana sih cara memberi itu? Jangan menunda. Janganlah menahan kebaikan, kata firman Tuhan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Tadi setelah kita memperhatikan orang lain, kita tahu apa kebutuhannya. Berikutnya apa? Kita menjawab setiap kebutuhannya dengan memberikan sesuatu. Saya percaya selalu ada bagian dari diri kita yang kita bisa share kepada orang lain. Selalu ada apa yang ada di Tuhan percayakan di hidup kita untuk kita bisa share kepada orang lain. Mungkin itu pemberian kita berupa materi, mungkin itu berupa support, berupa waktu. Apapun yang bisa kita berikan untuk mendorong orang lain untuk bisa lebih maju dalam hidupnya. Nah, saya punya cerita testimoni. Adik perempuan saya udah hampir 4 tahun menikah dan dia belum punya anak. Jadi saya sering memperhatikan dia. Kayaknya adik saya ini udah mulai stres. Adik saya ini udah mulai kayaknya dia udah mulai takut gitu ya. Jangan-jangan dia gak bisa punya anak. Saya bisa memperhatikan dia ketika nelfon dia, ketika video call, dia sering nangis. Bahkan ketika lihat updatean Instagramnya, saya bisa lihat bahwa dia benar-benar butuh yang namanya support. Nah, akhirnya saya putuskan awal tahun lalu saya mulai konsisten untuk menghubungi adik saya ini. Hanya untuk sekedar memberikan dia dorongan. Hanya untuk sekedar memberikan dia motivasi. Saya selalu bilang bahwa Tuhan baik. Tuhan pasti berikan anak buat kamu. Dan saya sering ajak dia berdoa bareng. Akhirnya dia ketika berdoa dia sering nangis. Dan waktu saya berdoa saya bilang, tenang, tahun ini kamu pasti Tuhan kasih anak. Ya walaupun setelah itu saya juga deg-degan gitu ya. Gimana kalau tahun ini gak punya anak? Tapi saya yakin aja. Dan benar, beberapa minggu yang lalu tiba-tiba adik saya ini kabarin saya kalau dia udah hamil 5 bulan. Wow, a powerful God. Karena kita memberikan sesuatu yang menjadi kebutuhannya dia. Kebutuhan dia bukan hal-hal yang sangat besar. Kebutuhan adik saya waktu itu cuma support. Dan saya berikan itu buat dia. Dan akhirnya dia semangat lagi. Dia olahraga, dia lakukan yang bisa dia lakukan untuk dia dapat mempunyai anak. Dan dia mendapatkannya. Nah, mari memberi. Mari memberi, jangan takut buat memberi. Beberapa bulan yang lalu saat kita PA dengan Pastor Victor, ada satu hal yang sangat menyentuh saya. Ketika Pastor Victor bilang gini, bagaimana sih gaya hidupnya hamba Tuhan itu? Bagaimana sih gaya hidupnya pelayan Tuhan itu? Pelayan Tuhan itu selalu menyalurkan berkat Tuhan ke orang lain. Pelayan Tuhan itu hidupnya seperti pipa yang menyalurkan berkat yang dia terima dari Tuhan kepada orang lain. Di sini saya punya pipa. Nah, pipa ini berfungsi dengan baik saat dia menyalurkan sesuatu. Let's say ini ujung ini adalah sumber berkat. Ini berbicara tentang berkat Tuhan buat hidup kita. Berkat Tuhan buat hidup kita. Tapi perlu ada sesuatu yang kita salurkan lagi ke orang lain di satu pipa ini. Untuk apa? Untuk berkat dari sumber ini terus berjalan melalui hidup kita. Apabila kita berhenti menutup pipa di ujung sini, berkat dari atas juga akan tertutup buat hidup kita. I think ini sebuah simulasi yang sangat simpel. Hari ini mau gak hidup kita seperti pipa ini yang menyalurkan, memberikan berkat yang udah Tuhan berikan buat hidup kita kepada orang lain. Selalu ada berkat buat hidup kita yang bisa kita bagikan ke orang lain. Jangan menutup saluran berkat ini. Kalau kita masih hidup, hiduplah sebagai penyalur berkat Tuhan buat orang lain di sekitarmu, buat orang-orang terdekatmu. Ada amin, ada sukacita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pelayan sejati itu selalu melayani. Pelayan sejati itu selalu melayani. Pelayan sejati itu enggak, aduh sekarang enggak melayani tahun depan melayani No. Tapi pelayan sejati itu melayani di setiap waktu. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini ayat yang sudah kita sering dengar, sudah selesai.
Tapi saya melihat begini. Yesus sampai akhir hidupnya, dia memilih mati dalam keadaan melayani orang lain. Ketika dia mati, dia nggak memilih mati dengan cara yang misalnya dia memakai jubah yang bagus, and then dia di rumah sakit yang bagus gitu ya, and then tiba-tiba dikelilingi oleh orang-orang yang dikasihinya, ada pesan-pesan terakhir, ada bagi-bagi warisan. No. Tapi Yesus memilih dia mati saat dia melayani. Artinya apa? Saya percaya ada pesan Tuhan dari ayat ini. Saya percaya Yesus mau menunjukkan dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, dia adalah pencipta alam semesta, dia besar, tapi dia melayani dengan komitmen. Dia mengakhiri apa yang sudah dia mulai, bahkan dia mati dengan status sebagai seorang hamba. Nah, mari itu juga ada di dalam hidup kita. Mari akhiri setiap pertandingan hidup kita dengan baik. Kita sering dengar ya, ayat yang paling familiar di batu nisan adalah 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kayaknya ayat ini udah ayat yang ini ya batu nisan banget gitu. Di mana-mana pasti ini ayatnya sering banget. Dan buat saya, bagaimana sih mengakhiri pertandingan yang baik? Buat saya, kita dikatakan mengakhiri pertandingan yang baik ketika kita sepanjang hidup kita tetap melayani Tuhan. Apapun kondisinya, kita tetap melayani Tuhan. Melayani dalam waktu semuanya oke, it's easy. Tapi ketika dalam keadaan susah, kita butuh Tuhan banget untuk melayani. But itulah pelayanan. Servant is our badge of honor. Servant adalah lambang kebanggaannya kita. Ketika kita melayani Tuhan, itu adalah proudnya kita. Ketika kita menjadi hambanya Tuhan. Nah, saya selalu terinspirasi dengan orang-orang yang melayani Tuhan dengan dedikasi. Dan saya suka tersentuh banget ketika melihat ada orang-orang, opa atau oma gitu yang walaupun mereka sudah tua, mereka semangat dalam melayani. Nah, suatu hari di kelas spiritual journey, salah satu anak rohani saya menjangkau seorang anak. Dan akhirnya waktu itu, dia perlu dibantu untuk pelayanan pelepasan si orang yang kita jangkau itu. Nah, akhirnya karena dia udah mulai manifestasi dan takut mengganggu orang lain, kita pindahkan anak yang kita jangkau ini ke sebuah ruangan. Dan di sana tiba-tiba saya lihat ada Om Joni dan Tante Sarah datang melayani pelepasan anak yang kita jangkau itu. Wow, saya sering melihat pelayanan orang pelepasan, mulai dari jadi macan, jadi apapun gitu ya, jadi kuntilanak tiba-tiba ketawa cekikikan. Saya sering melihat hal itu. Tapi waktu kali ini saya tersentuh banget justru bukan dari pelayanan pelepasannya. Saya tersentuh banget ketika melihat Tante Sarah dan Om Joni yang udah cukup berumur untuk tetap semangat dalam melayani, tetap memberikan yang terbaik. Bahkan waktu itu saya lihat Om Joni harus membawa tabung oksigen, tapi dia tetap melayani anak yang kita jangkau itu. Wow, itu sangat menyentuh hidup saya. Di masa tua mereka tetap melayani. Bahkan nggak sampai di situ. Setelah selesai acara spiritual journey itu, saya dengar dari anak rohani saya menjangkaunya, ternyata Om Joni dan Tante Sarah mengundang anak yang kita jangkau itu ke rumahnya, ke Wisma El Shaddai. Untuk apa? Untuk dilayani lebih private lagi, untuk dilayani lebih dalam lagi. Dan oke lah saya pikir. Tapi ternyata nggak sampai situ. Ternyata setelah mereka ngobrol lebih dalam, ternyata anak yang kita jangkau ini lagi dalam masalah kesulitan, susah membayar uang kuliahnya. Ada sekitar berapa semester dia nggak bisa bayar uang kuliahnya. Jadi dia stres banget. Dan Om Joni dan Tante Sarah membayar semua uang kuliah tunggakan anak yang kita jangkau tadi. Itulah pelayanan yang tidak berhenti oleh season. Mereka sudah tua. Saya tadi tanya sama Ola, umurnya ternyata udah 70 tahun, udah 70-an tahun. Kita bisa mencontoh mereka. Mereka yang udah tua aja bisa memberikan yang terbaik. Apalagi kita The Bridge, kita masih muda. Kita punya power, kita punya kreativitas, kita punya energi. Kenapa kita nggak melayani Tuhan sampai akhir? Nah, sering sekali saya dengar anak-anak youth gitu ya, anak-anak muda, mereka berhenti melayani karena kesibukan mereka. Karena kuliah bang, terlalu sibuk bang, saya nggak bisa melayani dulu. Saya stop dulu bang. Saya berhenti bang. Saya berhenti dulu bang, karena saya udah kerja bang. Saya berhenti
untuk melayani bang. Itu membuat hati saya sedih banget. Kenapa? Tadi saya bilang bahwa Tuhan menciptakan kita untuk melayani. Tuhan membuat kita, Tuhan memanggil kita untuk melayani. Pelayanan adalah tujuan hidup kita. Nah, saya ambil contoh yang sangat sederhana. Misalkan ini mobil-mobilan gitu ya. Misalnya ini di sini adalah tujuan dari hidup kita. Ini adalah tujuan hidup kita. Tahukah teman-teman bahwa pekerjaan kita, kesibukan kita hari ini, mungkin kita kuliah atau sekolah, apapun yang aktivitas kita hari ini, itu tuh seperti kendaraan yang Tuhan berikan di hidup kita untuk kita mencapai tujuan hidup kita tadi. Tujuan hidup kita adalah melayani. Nah, saya mau kasih analogi seperti ini. Kebayang nggak? Kadang orang sibuk sama kendaraannya. Jadi, kenapa kamu nggak melayani? Kenapa kamu nggak jalan ke sana? Sorry bang, saya lagi ganti ban mobil saya. Ban mobil saya harus diganti jadi lebih baik. Kenapa kamu nggak ke sana jalan? Sorry bang, saya harus upgrade lagi ini sound system mobilnya. Kebayang nggak? Atau kenapa kamu nggak ke sana? Sorry bang, saya mau ganti dengan interior yang terbaru dari mobil ini. Kebayang nggak? Ketika kita sibuk banget, kadang kita sibuk bangetnya justru nggak capai tujuannya, tapi kita sibuk banget sama kendaraannya sampai kita lupa tujuannya. Kita sibuk banget sama kendaraannya. Nah, hari ini mari Tuhan bilang bahwa tujuan kita dalam hidup adalah melayani. Jangan sampai kita sibuk banget. Saya nggak bilang sibuk itu dosa, tapi jangan sampai kesibukan kita membuat kita jadi sekedar ada di dunia. Kita tidak menjalankan fungsi kita sebagai apa yang Tuhan mau, yaitu kita melayani orang lain. Nah, saya paham hidup memang naik turun, apalagi di masa-masa sekarang. Nggak mudah lah untuk kita bisa melayani orang lain. Tapi saya percaya bahwa justru hari-hari yang sangat menurut kita lagi susah seperti ini, itulah waktu terbaik untuk kita bisa melayani Tuhan. Karena ketika kita melayani Tuhan di saat-saat seperti ini, di sanalah kita akan mengalami Tuhan lebih lagi. Saya mau closing dengan ini. Banyak orang berlomba untuk menjadi yang terbaik. Di dunia ini sepertinya semuanya di-arrange untuk kita menjadi yang terbaik. Dari kecil kita sekolah berlomba menjadi juara yang terbaik. Semuanya menjadi yang terbaik. Tapi di Markus 10 ayat 43-45. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Kalau kita lihat ayat ini, Tuhan gak sedang melarang kita menjadi orang yang terbaik. Tuhan gak melarang kita menjadi yang terbesar. Enggak, justru Tuhan ngasih tahu caranya. Justru dari ayat ini Tuhan ngasih tahu caranya untuk gimana kita menjadi yang terbaik, untuk bagaimana kita menjadi besar, yaitu dengan cara melayani. Tuhan gak melarang, justru Tuhan kasih tahu caranya, clear banget. Hari-hari ini cara naik ke atas adalah turun ke bawah. Yohanes 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Nah, waktu itu ketika Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya, dia menanggalkan jubahnya. Dia menanggalkan jubahnya. Jubah berbicara tentang apa? Jubah berbicara tentang mungkin statusmu, status kita. Jubah berbicara dengan ego kita. Perlu ada sesuatu yang kita tanggalkan dari hidup kita untuk kita bisa melayani orang lain, untuk kita bisa turun ke bawah melayani orang lain. Apapun itu, kamu merasa statusmu, apapun itu, mungkin pekerjaanmu, perlu ada yang memang kita korbankan untuk kita bisa turun ke bawah dan melayani orang lain. Nah, Pastor Phil Pringle bilang gini, "It's not platform to perform, but table to serve." Setiap orang yang ada di sekitar kita adalah table yang Tuhan kasih sebagai table atau meja tempat kita untuk melayani, bukan platform untuk kita perform. Orang yang di sekitar kita adalah tempat untuk kita melayani mereka, untuk memberikan hidup kita buat mereka, untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Love, find a way. Susah bang, hari-hari ini pandemi bang. Saya percaya Kak Victor selalu bilang gini, orang yang gak punya hati selalu punya 1000 alasan. Tetapi orang yang punya hati selalu mencari satu cara.
selalu mencari cara bagaimana cara bisa memperhatikan orang lain, bagaimana cara untuk menjawab kebutuhan mereka, bagaimana cara memberi dengan sukarela. Ingat, kita adalah penyalur berkatnya Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana kita terus melayani di setiap season, di setiap musim, di setiap keadaan kita, terus menjadi pelayannya Tuhan. Nah, itulah yang menurut saya pelayan yang sejati. Mari, The Bridge, mari menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Menjadi pelayan Tuhan yang memberikan semuanya buat Tuhan. Percaya, Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati hidup kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, The Bridge, hari ini kita mau menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Yes Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan untuk Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk melayani Tuhan dengan cara melayani orang lain. Biar hari ini Tuhan memberkati The Bridge dimanapun engkau berada. Engkau tidak berhenti untuk melayani Tuhan. Apapun hari ini kondisi, situasi yang sedang kau hadapi di hidupmu, engkau gak pernah berhenti melayani Tuhan penciptamu. Biar engkau diberkati Tuhan, hidupmu semakin menjadi terang dan garam buat orang di sekitarmu. Thank you Tuhan buat ibadah hari ini. Biar kami serahkan, tutup bungkus ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online ECC Church. Semoga saudara diberkati. Kami percaya bahwa gereja adalah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online ECC, kami mengundang saudara untuk masuk ke Newcomers Lounge dengan cara mengklik tombol yang tersedia di pojok kanan atas video ini. Kemudian mengisi form yang tersedia. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi dan semoga saudara bisa bergabung dengan home cell yang sesuai dengan lokasi, usia, dan kebutuhan saudara. Di sana, saudara juga dapat memperoleh informasi mengenai komunitas-komunitas lain yang ada di ECC, seperti komunitas sepeda bersama Pastor Nala, jalan sehat bersama Pastor Victor, dance di BDA, futsal, badminton, basket, dan masih banyak lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di keluarga besar ECC. Always remember, stay healthy, keep connecting, and see you next week.